Informatika Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Februari 2014. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Matematika Bapak Dr. Muhammad Nurdea. Yang saya hormati Pembantu Dekan 1 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Bapak Dr. Agus Subagio MSI. Yang saya hormati Ketua Jurusan Ilmu Komputer _Informatika Universitas Diponegoro Bapak Nurdin Bahtiar SSIMT, serta seluruh dosen-dosen informatika yang berhadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmatnya, sehingga kita semua dapat berhadir dalam acara workshop tugas akhir jurusan Ilmu Komputer _Informatika Universitas Diponegoro pada hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah: yang pertama, registrasi; yang kedua, sambutan oleh Ketua Jurusan Informatika; yang ketiga, sambutan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro; yang keempat, coffee break; yang kelima, deklarasi kelompok kecil; yang keenam, isoma; yang ketujuh, paparan hasil tim perumus 1; dilanjutkan paparan hasil tim perumus 2, dan kemudian paparan hasil tim perumus 3, dan yang terakhir penutup. Kepada Bapak Nurdin Bahtiar SSIMT dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nurdea selaku Dekan Fakultas Sains dan Matematika, yang kami hormati Bapak Pembantu Dekan 1 Pak Agus Subagio, dan rekan-rekan dosen yang kami hormati. Ini dari pertemuan kali ini sebenarnya hampir sama dengan rapat biasa, tetapi mudah-mudahan dengan difasilitasi workshop seperti ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang jauh lebih bermanfaat bagi kelangsungan studi mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi kami berharap agar kegiatan ini bisa mendapatkan sesuatu yang positif lah. Intinya tujuan kita sebenarnya cuma satu, bahwasanya kita ingin mendapatkan kualitas mahasiswa kita ini adalah semakin baik di masa mendatang. Komentar saya sebenarnya nggak bisa lama-lama, kelihatannya ada sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan bersama-sama nanti. Apabila dalam diskusi ini mungkin masih ada kekurangan, tapi mohon maaf atas penyajiannya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu semua sekalian di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, dan tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada Pak Indra dan kawan-kawan yang telah berusaha untuk mensukses acara ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemajuan yang lebih berarti. Demikian bila saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Muhammad Nurdea dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti kita jurusan Ilmu Komputer ya, seperti para senior, Pak Jalal, Pak Agus, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka membicarakan tugas akhir mahasiswa kita. Sebelum saya buka, saya ingin sedikit 10 menit ya, mungkin nanti kita dialog juga mulai ya, supaya lebih apa ya. Udah lama saya ingin ketemu teman-teman, sebab saya selalu berprinsip kalau sesuatu bisa kita buat lebih baik, kenapa kita biarkan tidak lebih baik?
Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian hari ini ke kampus sedikit ada perubahan. Pohon jati yang di dekat FKM itu kita potong isi. Saya udah minta izin Pak Gus, minta izin sama Pak Agung sama Bu Ro, bagaimana falsafahnya kenapa ditanam pohon jati. Katanya untuk menggugurkan tanah. Jadi untuk sebuah kampus yang apa, pohon jati itu memang tidak tepat karena daunnya lebar. Ketika daunnya rontok itu semua menutupi tanah di apa. Kalau tidak rajin ngambilnya, kotornya tidak kalah umum. Yang paling berbahaya lagi adalah tidak bisa menumbuhkan rumput. Jadi bukan hijau, malah gersang gitu ya. Untuk sebuah kampus tidak. Kampus-kampus yang indah di dunia ini hanya beberapa pohon di pinggir, di pojok begitu, kemudian lapang, hijau, tenang kita melihatnya. Dan kadang-kadang kita juga salah konsep, sembarang tanam pohon, tidak jelas. Ini juga. Jadi saya sangat sangat menghayati sesuatu bisa selalu kita perbaiki lebih baik. Jadi change anything. Jadi sesuatu selalu bisa kita ubah dengan lebih baik dan lebih baik. Saya berkeyakinan sesungguhnya bahwa pada hari ini teman-teman berkumpul untuk melihat sesuatu, kemudian coba memikirkan sesuatu supaya apa yang kita kelola dan lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya terperanjat waktu lihat data dari SNMPTN. Jumlah pemilih kita itu 75:1. Yang masuk ke informatika ini dari 75 pemilih hanya satu yang kemudian yang SBMPTN saya lupa, masih ingat? SBMPTN lebih besar, 45:1 ya. Ya. Selalu informatika SNMPTN itu paling tinggi, lebih tinggi dari kedokteran. Ya. Jadi apa ya? Yang jelas SBMPTN lebih tinggi. Rata-rata ya, 3 UM di 13 lo jauh lebih tinggi. Kemudian 21:1 SBMPTN, kemudian 13:1 LKS untuk UM. Jadi artinya anak-anak yang kita peroleh, saya yakinnya sangat jauh lebih baik yang diperoleh oleh Udinus, sangat jauh lebih baik. Jadi sebenarnya kalau kita sedikit ringan sama mereka ya, tidak terlalu tinggi begitu, oke itu kalau saya ya. Udah dulu artinya kita apakan betul, kemudian kita schedule-nya apa, proses jalan baik, pas. Insya Allah mereka akan jadi. Nah ini yang mungkin saya pikir cara pandang yang harus kita. Kemudian kami juga coba melihat data. Kita macetnya waktu setelah semester 7 gitu, 7 sama 8 itu macet di sana. Berarti proses pembimbingan TK sangat penting. Sangat saya berbangga pada hari ini kita membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi macet di ujungnya. Nah kadang-kadang mereka sudah selesai semua, tinggal apa. Dan waktu sudah kemarin seorang ibu dan anaknya datang ke kami, Pak, saya yang dapat dispensasi 1 minggu kemarin, tapi sudah ya saya juga alhamdulillah ya. Artinya semua proses sudah berlangsung, tinggal tugas akhir yang menyangkut. Kemudian kita kasih waktu 1 minggu dan dia terselamatkan. Insya Allah saya bilang, dan kamu yakin betul kamu hampir masuk jurang, kamu tidak dapat. Ya, hargai betul waktumu ya. Mudah-mudahan itu jadi bicara ke proyek anak tersebut. Jadi ini mungkin yang perlu kita kita coba. Yang pertama adalah cara pandang dulu, inventarisasi dulu. Tidak apa-apa, kita berdebat serius, kemudian setelah itu kita ambil sesuatu yang baik dan kita sepakat begitu, insya Allah menjadi sesuatu yang baik. Nah kemudian di tingkat fakultas, mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian juga, kerisauan kami bidang akademik, saya dan teman-teman para kajian juga sudah diskusikan secara serius bahwa kadang-kadang penguji 3, pembimbing 2
itu terlalu berat untuk anak SMA, terlalu berat. ITB itu sudah lihat jurusan fisika sendiri, saya lihat dokumen skripsinya itu yang praktikum plus. Dan apa yang dipikirkan oleh ITB? Ini anak-anak kita lepas karena dia belajar meneliti, setelah itu dia masuk S2, kemungkinan masuk S2 di fisika mungkin ya. Ini kemungkinan masuk S3. Kemudian dengan bekal yang dia peroleh sekarang ya itu, kemudian dengan belajar meneliti, capaian pembelajaran yang diinginkan ITB sudah sampai. Kemanapun dia bekerja nanti, tool itu sudah bisa dimanfaatkan untuk berkarya. Nah ini prinsip ini mungkin yang selalu ya, saya juga dulu agak sedih ya. Pernah sedih betul saya. Ada seorang dosen baru pulang dari S2, macam kemudian uji itu. Pertama dia curiga bahwa dokumen itu plagiat. Saya agak kaget juga. Loh, pembimbingnya sudah tanda tangan. Kalau kita tidak percaya pada dokumen yang dibawa anak itu ketika ujian, kita tidak percaya pada sahabat dekat kita, pembimbingnya. Saya bilang ya, dilihat aja mana yang plagiatnya macam-macam. Saya akan. Pada pembimbingnya ada di situ. Dan saya pikir ini etika saja yang lebih baik. Jadi saya pikir akhirnya tidak plagiat. Memang agak mirip, ya wajar lah, wajar. Karena anak-anak belajar mengerti. Tapi seorang pembimbing, ketika dia, kalau saya ya, ketika dia sudah menandatangani bahwa itu layak ujian, pasti dia tahu apa kebaruannya, apa yang sesuatu yang buat anak tersebut. Nah sebaiknya udah begitu ya. Kita tahu kan kita bimbing adalah core kita ya, bukan sembarang liar apa namanya itu. Judul liar kemudian kita adaptasi gitu ya, tidak ya. Core kita terus kita dalam sesuatu. Saya insya Allah Bapak itu sudah pernah menulis di skripsi dan tugas akhir di tesis ya. Insya Allah sudah akan bisa membuat sesuatu yang semacam ini. Jadi ada core. Nah kemudian saya juga sangat senang bahwa di Informatika sekarang kan penelitiannya tahun ini insya Allah cukup lumayan. Ya Pak Jalal, Pak IKK itu susah Pak nulisnya. Bapak merasakan sendiri kan, ada ujian di sana, proposal di kemudian ujian di sana, kemudian dikunjungi lagi di sini dan selesai ya insya Allah. Dan saya akan dukung betul sama Pak jadi satu tempat dan kita coba untuk membantu Pak. Dan mungkin teman-teman yang minta tantangan kemarin tahu betul bagaimana PR2 telepon saya, bagaimana caranya, dan sebenarnya saya datangi lagi dia, saya bilang gampang bagi kami, gampang sekali. Kami ada dana X untuk penelitian dan pengabdian, ambil 10%, artinya X itu 10% dari budget kita semua. Dan kemudian dari X itu digunakan untuk pendamping. Kalau saya kan nggak store Pak Jalan, nggak perlu itu, dia dapat uang lewat. Ya, kita nggak perlu store ya. Mungkin ada tanda tangan Bapak Rektor atau Rektor atau R2, selesai. Nah cara pandang semacam inilah kadang-kadang bagi orang yang sangat regulator berpikirnya, sangat linear berpikirnya tidak akan muncul. Nah saya pikir, insya Allah bermanfaat. Saya pikir dengan sama-sama kita melihat nanti ada suatu yang baru. Kenapa dulu kami ingin mengubah nama fakultas menjadi Fakultas Sains dan Informatika? Kalau itu disetujui itu luar biasa. Karena saya membayangkan sebuah gunung yang dengan kekuatan penuh, di dalam magma gunung itu adalah sains. Jadi informatika ini adalah sumbernya yang melemparkannya ke society, ke masyarakat, memberikan rahmah pada masyarakat. Informatika ini. Nah itu falsafah saya ketika itu. Tapi hanya ada dua di dunia ini yang namanya sama. Tapi kita tahu lagi di Indonesia kadang-kadang sesuatu yang agak liar itu susah diapa. Walaupun itu mungkin baik ya. Apalagi itu di Undip itu masih rigid sekali ya, masih rigid. Kenaikan pangkat itu sudah kadang-kadang rigid itu lagi ya. Waduh, sudah kadang-kadang sampai bosan gitu. Apa begini benar gitu. Tapi kan saya teriak kayak apapun saya nggak bisa. Ada Sena, ada teman-teman, ada jurusan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pertama adik-adik kita itu udah brilian. Yakin saya hatinya
mereka anak-anak baik dari semuanya. Saya yakin kalau Udinus yang membanjiri lulusan itu dengan mudahnya gitu ya, ya kita dengan kualitas itu jangan terlalu ketat. Sebab tidak semua yang akan menjadi saintis ya. Juga ada yang masuk biarkan. Tapi kita mereka juga serawangan mereka di dalam kampus ini dengan berbagai bidang itu akan memperkaya sendiri mereka. Mereka informatika, biologi, matematik, statistik ya. Ada banyak pendapat bahwa statistik itu adalah sains baru, tidak derivatif dari matematika. Jadi mereka sudah berani mengatakan begitu ya. Itu sains baru itu. Jadi beda dari matematik, dia punya caranya sendiri. Itu juga menarik. Jadi dengan adanya statistik, informatika, dan bidang-bidang lain yang ada di tempat kita insya Allah berkaya dan mempermudah kita untuk membuat grup. Jadi saya mencangkokkan anak-anak dalam satu grup tertentu. Nah ini mungkin pandangan saya lah. Ya. Tapi yang jelas untuk pembimbing kita sudah putuskan di Senat boleh 1, penguji boleh 2. Jadi di halaman ujian, di ruang ujian itu cukup 3 orang. Pembimbing boleh 1. Nah kemudian kerendahan hati kita mungkin yang harus kita percaya sama teman-teman. Kalau misalkan kemudian misalkan pembimbing ya sudah, majority ada tempat pembimbing. Saya pikir begitu. Jalan sangat kemudian ada penguji 2 di sekolah. Nah yang penuh menerapkan itu sekarang di fisika sudah, di kimia kayaknya sudah, di biologi masih campur, belum apa betul. Matematik saya nggak tahu. Masih 2-3 masih 2-3 ya. Ya baik. Ini tidak apa-apa Pak Gus. Kita mengusulkan ini pembimbing 1. Oh, kalau gitu saya sedang ini. Ya. Ini sedang ini, waduh. Saya seger supaya ngerinya tuh ya. Saya berapa kali ditangisi mahasiswi cantik sama ibunya. Kira di ujung begitu loh. Oh, kamu kok di ujung, sayang sekali itu. Tinggal TA 2 di ujung. Kemana dulu? Ternyata dia berjualan apa gitu ya. Jadi bahasa Inggris apa? Emang cantik Pak. Jadi dia, aduh saya pikir. Jadi, inilah kira-kira kalau ini insya Allah mungkin apa lagi. Kemudian pengujian dari luar. Kalau itu tidak banyak. Akan lebih mudah. Kemudian kita atur betul, time schedule-nya kita apa, insya Allah. Nah itu gara-gara itu saya pernah dilabrak oleh seorang dosen. Ya karena teman ya biasa ya, karena biasa dilabrak ke ruang dekan, marah-marah. Gara-gara apa? Ada 4 anak. Salah seorang pembimbingnya tidak mau tanda tangan, seolah-olah menyandera supaya nggak bisa wisuda, gitu kan? Terus saya katakan, wah bolak-balik sebulan lebih berkatu-katu nggak mau tanda tangan. Pokoknya harus ujian ulang baru tanda tangan. Wah ini pokoknya susah. Dia nggak tahu bahwa kita sudah memutuskan sesuatu. Dan saya bilang saya buat surat bahwa pembimbing boleh 1 orang, penguji boleh 2. Kalau pembimbingnya 2 yang tanda tangan 1, fakultas bisa menerima. Saya tidak menyebut nama siapa-siapa. Wah marah di depan saya tertawa aja ya. Tawanya orang lagi marah, biarkan aja kita dengan marah. Lama-lama marahnya nggak berhenti dan saya sibuk kan. Banyak sekali pekerjaan, ada tamu lain dan sebagainya. Mohon maaf Bu, atau Bapak ya. Mohon maaf Bu atau Bapak. Tolong keluar dari ruangan ini. Dan saya tidak menyinggung Ibu dan tidak menyinggung Bapak. Surat saya netral. Terserah, mohon keluar dari sini. Itu udah marah betul saya tuh. Jengkel itu ya. Kok orang ini nggak paham juga, kita lembuti nggak paham. Setelah kedua dia pikir juga, Pak Nur kan tidak menyebut nama saya. Kok dia ada regulasi sudah ya, sudah berarti ya dia nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak boleh saya marahin. Dia cerita ke teman-teman, ya itu baru terasa kalau udah marahnya nggak mau terasa bahwa. Nah dengan regulasi itu
kita bisa menyelamatkan hal-hal yang tadi ya, ini yang terakhir.